Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala akibaihi falayadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lafaz Muhammad dalam Al-Quran disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 4 surat yang berbeda. Yang pertama, lafaz Muhammad disimpan oleh Allah di surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Yang mana ayat ini diriwayatkan oleh ahli tafsir ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 3 Hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Gunung Uhud untuk berperang melawan 3.000 orang kafir. Sedangkan tentara yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 700 orang. Sementara yang 700 orang ini tentara kaum muslimin yang dibawa oleh Rasul, 300 orang kembali lagi dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena apa? Karena mereka ikut berjuang karena memang bukan karena Allah. Abdullah bin Ubay itu ikut kelompok orang-orang munafik. Ketika mereka mengetahui bahwa lawan yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW 3.000 orang, sementara Rasul 700 orang. Akhirnya Abdullah bin Ubay kembali lagi tidak mengikuti jejak Rasulullah SAW. Itulah tanda-tanda orang-orang yang munafik. Sementara yang 400 orang tetap tidak gentar menghadapi tentara kaum kafirin yang berjumlah 3.000 orang. Maka yang 400 orang ini sudah mendekati Gunung Uhud. Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan berpanah bahwa yang berjumlah 50 orang. Sabda Rasulullah SAW, "Akimu bi aslil jabal wadfa'u anna bin nabal." Tetaplah engkau di sini, jangan engkau kembali ke tempat lain. Tetap kamu sekalian yang 50 orang ini menjadikan 50 orang pasukan cadangan untuk menghadang musuh apabila mereka datang dari arah belakang. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan tentara kaum muslimin yang tersisa sebanyak 350 orang, karena seluruhnya 450 orang dijadikan pasukan cadangan untuk menghadang musuh dari belakang. Maka setelah itu Paja al-musyrikun wadakholul kharab. Berhadapanlah dua tentara kaum muslimin ya, dengan tentara orang kafir yang berjumlah 3.000 orang. Terjadilah perang yang sangat dahsyat. Maka sebelum terjadi perang, fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saifan wa qala may ya'khudhuhu bihaqqihi. Fa'akhadhahu Abu Dujanah faqatala fi nafarin minal muslimin.
Pertama, Rasulullah SAW sebagai panglima perang di peperangan Uhud, sebagai panglima di tahun ketiga Hijrah, Rasulullah mengangkat pedang. Siapa yang pertama mau mengangkat pedang, ini surga bagiannya apabila dia meninggal dunia. Maka salah seorang sahabat Nabi mengambil, yaitu yang bernama sahabat Abu Dujana. Ya. Beliau langsung menghadang orang-orang kafir yang berjumlah 3.000 orang. Lalu selanjutnya waqatala Ali, dilanjutkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dan alhamdulillah Sayyidina Ali bisa membunuh orang-orang kafir yang berjumlah 3.000 orang, sebagian di tangan Sayyidina Ali. Selanjutnya waqatala Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Sa'ad, wahai Sa'ad, sabda Rasulullah SAW, demi Allah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Ali dan Abi Dujanah dengan dahsyatnya menyerang ke tengah-tengah musuh yang berjumlah 3.000 orang. Dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, pasukan kafir yang berjumlah 3.000 orang ini dipukul mundur oleh pasukan Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin berada dalam kemenangan. Orang kafir yang 3.000 sisanya sudah meninggal dunia, kabur, kocar-kacir, barang-barang bawaannya, perbekalan perang dirampas oleh kaum muslimin. Sehingga banyak harta-harta peninggalan perang kaum kafir dirampas, dibagi-bagikan oleh tentara Rasulullah SAW yang memenangkan dalam peperangan. Sehingga selanjutnya ketika kaum muslimin membagi dan mengumpulkan harta-harta rampasan perang, maka pasukan yang di belakang sebagai pasukan cadangan ini tinggal diam. Ada salah satunya, kata orang pasukan pemanah, kalau kita tetap diam di sini, kita tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Ayo kita bersama-sama menuju ke Uhud, karena teman-teman kita sedang membagi-bagikan harta rampasan perang. Yang 50 orang ini 32 orang berangkat, tidak tunduk, tidak disiplin dengan aturan Rasulullah SAW. Tinggallah sahabat-sahabat Nabi yang tetap setia, yaitu yang berjumlah 18 orang. Orang-orang kafir tadinya sangat takut dan sudah mengalami kekalahan. Ketika melihat kaum muslimin sedang membagikan ghanimah, maka juga pasukan cadangan yang jumlahnya tadinya 50 orang tinggal 18 orang. Akhirnya orang-orang kafir itu menyerang balik dari belakang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam. Akhirnya Masya Allah, orang-orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid bisa membunuh kaum muslimin yang 18 orang itu. Lalu dengan tidak ada prasangka apapun, akhirnya orang-orang kafir membuat serangan balik. Orang muslim tidak siap untuk diserang. Karena apa? Mereka sedang sibuk membagikan ghanimah. Akhirnya Masya Allah, Abu Kumsah dan yang lainnya menyerang Rasulullah SAW, sampai-sampai Rasulullah terdesak dan dilempari oleh Abu Kumsah dengan batu. Lalu yang membuat benteng pertahanan untuk menghalangi lemparan batu Abu Kumsah yang ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pun meninggal dunia jadi syuhada Uhud. Ini surga bagiannya. Sehingga datang kabar, iblis
mengabarkan, wahai kaum muslimin, qataltu Muhammadan, aku telah membunuh Muhammad. Ketika mendengar ada suara orang yang memberitakan bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia dalam peperangan, dibunuh oleh Abu Qumsah, maka tentara kaum muslimin ngedrop. Nah, akhirnya Masya Allah banyak puluhan kaum muslimin, kurang lebih 70 orang jadi syuhada Uhud. Setelah mereka berkeyakinan bahwa Muhammad sebagai panglima perang Uhud meninggal dunia, mereka akhirnya pulang ke tempat. Padahal Rasulullah SAW tidaklah meninggal dunia. Ya. Sabda Ka'ab bin Malik, ana awalu man arafa Rasulullah SAW minal muslimin ra'aitu. Kata Ka'ab bin Malik, akulah yang pertama kali melihat Rasulullah SAW berjalan dengan sempoyongan karena dilempari batu oleh Abu Qumsah. Maka dalam perang Uhud ini tentara kaum muslimin yang berjumlah 400 orang, 70 orang gugur jadi syuhada. Itulah asbab nuzul surat Al-Imran ayat 144 yang terdapat lafaz Muhammad. Mudah-mudahan dengan diceritakannya kisah ini, kisah peperangan Rasulullah SAW yang terjadi pada tahun 3 Hijrah, sampai-sampai menelan korban seluruhnya tahfidz Quran, mereka mendapatkan tempat yang penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.